Ali Feng. Beri aku batu aslinya. Ini barang yang aku temukan. Di dalamnya bisa ditemukan jenis es. Aku ingin menjualnya untuk menyembuhkan ibuku. Kenapa kalian berani mencuri? Kalian tidak mau menyerahkan? Baiklah. Ada orang yang beruntung. Selamat kau buka ruang air jiwa. Pemuda. Aku adalah sang dewa Taishuan. Tinggalkan jiwa tersisa menunggu orang beruntung. Sekarang aku ajarkan semua keahlianku padamu. Sekarang aku bantu buka mata surga. Melihat segala sesuatu dan juga meningkatkan kekuatan tubuh. Mengubah dirimu sepenuhnya. Hanaku, apa yang sedang terjadi? Hanaku. Kembalikan batu itu padaku. Ya. Lin Feng, kapan kamu jadi begini? Kamu jadi begitu mahir dalam bertarung? Tampaknya tadi bukan mimpi. Aku dapat warisan dewa tua. Kakak aku tidak akan berani lagi. Tolonglah aku. Anggap saja, aku buang saja. Kaki saya. Sakit. Kakak, tolong selamatkan hidup saya. Kami akan membawanya pergi sekarang. Tolonglah saya. Lin Feng, aku adalah paman keduamu. Kamu tidak boleh. Paman dan ayahku merawatmu. Kamu mengambil tambang kami. Kau masih ganggu kami ya? Wahai kakak istri. Tolonglah saya. Kami semua adalah keluarga. Xiao Feng, baiklah, sudahlah. Mundur. Terima kasih, Lin Feng. Terima kasih, kakak ibu. Xiao Feng, mari kita pindah rumah. Ibu, tenanglah. Aku ada di sini. Aku Xiao Xue buatkan ibu bubur dulu. Aku akan menjual batu asli. Di rumahku hanya ada beras merah. Tidak ada lagi bahan makanan? Aku akan memasak beras merah dulu. Beli daging setelah jual batu mentah. Aku bahkan tak bisa menyembuhkan memar. Namun, dengan bantuan sang dewa tua, kekuatan yang aku miliki, aku bisa gunakan untuk menghasilkan uang, menyembuhkan penyakit ibu, membuat keluarga hidup lebih sejahtera. Bos, menerima batu asli. Batu ini pasti bernilai tinggi. Batu yang rusak seharga 500 yuan. Aduh, tidak jual. Kau main-main dengan aku kan? Kau tidak jual padaku hari ini. Tak ada yang berani ambil. Siapa bilang tak ada yang mau? 100.000 rupiah. Aku yang akan menerimanya. Kau gadis tak tahu malu. Mencuri bisnisku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Menyentuh gadis itu. Apakah kau tidak merasa malu? Beri aku tanganku. Kau bajingan. Kau anak nakal. Lokasiku. Berani mengancamku. Hari ini kau sudah habis. Orang-orang datang dan mengelilinginya. Hari ini jangan berikan batu itu. Kau tak bisa keluar dari sini. Cepat pergi. Orang ini tidak berani menyentuhku. Aku sangat menghargai niat baikmu. Namun, kelompok orang-orang ini bukanlah lawanku. Sudah diambang kematian. Masih berpura-pura menjadi pahlawan? Buat aku hancurkannya jadi beruang. Apa? Kau benar-benar hebat. Semut-semut kecil itu berani lawan aku. Aku salah. Jangan muncul di jalan ini lagi. Kalau begitu, aku pukul kamu sekali saja. Ya. Aku akan segera pergi sekarang. Halo, kenalkan diriku. Namaku Wen Wanqing. Tadi kamu benar-benar tampan. Halo, namaku Lin Feng. Lalu batu ini. Oh, Aku terima uang ini. Jika Anda mengeluarkan warna hijau, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. dengan modal ini adalah biaya pengobatan ibu sudah tercukupi. Uang kuliah adik juga sudah tersedia. Baiklah, saya masih punya urusan lain. Saya akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Ini kontak saya. Ya. Aduh. Hei, itu Lin Feng teman lama. Angin apa yang membawamu ke sini? Berani datang main datang. Yang dia lagi, kamu memang suka bicara kasar. Tidak perlu bermain kata-kata dengan mereka. Hentikan omong kosongmu. Bisnis selesai, saya pergi. Tunggu, jangan pergi. Batunya bisa dipilih sesuai selera Anda. Saya akan memberimu potongan 50%. Bisa nggak kamu keluarkan batu itu? Tergantung pada kemampuan. Kau bilang, aku juga. Ini bagiannya ya, dannya. Baiklah. Kamu pikir ini memecah telur? Ketuk jadi baik atau buruk? Hehe, hanya dengan keahlianmu yang seadanya. Masih mau bertaruh pada batu berharga? Berapa harga yang kau tawarkan? Lin Feng, dari siapa kau belajar? Kau memilih barang yang begitu jelek. Ya.
Aku hanya ingin mendapatkan bagian ini, karena harganya kau tawarkan. Untuk pengisian stok, 500 yuan. Ambil saja. Bayar dengan kartu. Hanya dengan uang segini. Kau masih ingin membayar dengan kartu? Lucu sekali. Ayo, ambil posnya, bawa mesinnya. Ayo kita kerjakan. Hai Tuan Tang. Anda bisa datang ke toko saya? Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Mari masuk, silahkan. Kawan kecil. Bisakah Anda meminjam batu ini? Saya ingin melihatnya. Oh, tentu saja bisa. Batu bagus ini aku yang cari, kawan. Saya jual ini 1.100.000 Tuan Tang. Ini hanya batu bekas. Maaf, saya tidak menjualnya. Kawan kecil, pikirkanlah. Pikirkan dulu ya. Anda masih belum menjualnya. Kawan kecil, batu ini punya jade. Maksimalnya sekitar 1 juta. Saya yang akan menanggung resiko tersebut. Tuan Tang, kamu meremehkan nilai batu giok ini. Kawan kecil, batu ini kulit kasar, sering terjadi kabut sedikit cahaya. Bahkan untuk membedakan barang saja sulit. Rasa pasir bikin berani bertaruh. Ingin menghasilkan 5 juta. Hanya omong kosong. Lin Feng, jangan berlebihan ya. Tang Lao beli batumu karena menghormatimu. Kalau bisa menghasilkan 5 juta bagaimana? Kalau berhasil menghasilkan 5 juta, aku akan memakannya. Baiklah. Baiklah, kau makanlah tong sampah itu. Kalau kalah, ikuti saja perintahku. Aku akan memenggal kedua tanganmu. Tidak masalah, silakan. Baiklah, mari kita buka tutupnya. Dapat batu giok berwarna hijau kebiruan, bahkan batu giok jenis es. Ini juga masih mengandung kotoran. Berapa nilai yang bisa dihasilkan? Wah, dari warna merah menjadi batu giok naga merah berbentuk taji. Apa? Jenis batu naga. Ini benar-benar barang langka. Memang layak dibayar 500 ribuan. Meski kecil, tapi 500 juta itu aman. Kekasih Jiang bersedia menyerah. Ayo makan sampah saja. Kekasih Jiang bersedia menyerah. Kalau kamu tidak mau makan sampah, siapa yang akan datang ke tokomu? Makanlah apa yang aku berikan. Kalau makan sampah, ya makanlah sampah. Gunakan waktu dengan baik. Sahabat kecil. Lama-lama aku juga akan menerima kalah. Aku ingin menjalin persahabatan denganmu. Tang Lao, Anda memuliakan saya. Nanti aku yang akan mengundangmu. Mari kita bicara tentang batu naga. Baiklah. 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 Pergi dulu. Sudah habis? Sudah habis makan? Kakak gadaikan rumah buat kerja. Xiao Feng nanti dapat banyak uang. Rumah ini masih bisa dihuni nanti. Koko. Bagaimana jika kita tidak mampu membayar? Tidak perlu khawatir tentang pekerjaan. Xiao Feng, bicara baik sama Bibi. Kamu menggadaikan rumah keluarga kami. Kalian ingin ambil properti kami. Xiao Feng, Bibi kedua demi kebaikanmu. Ibu itu pinjaman ilegal. Apa? Kamu tidak punya uang, bank tidak. Bunga bikin kita tak bayar. Lalu rumah tersebut akan disita. Kakak aku adalah adik kandungmu. Bisakah aku menyakitimu? Lihat sendiri. Bunga kontrak 5 kali bank, bilang itu bukan pinjol ya. Kui Fang, kamu bahkan menipuku. Katakan, siapa yang mengirimmu? Aku bilang, Lin Jiangwo yang mengirimku. Dia janji beri 50.000. Kak Xiao Fang, aku salah. Pergilah. Jangan datang lagi. Terima kasih, Kak. Kalau kau berani melakukan itu lagi, aku akan membiarkan menanggung akibatnya. Sudah paham. Sudah paham. Sudah. Jangan gadaikan rumah. Kamu harus memberitahuku. Oh, sudah paham. Ibu, lihat belanku untukmu. Lihat. Aku belikan ini untukmu. Ini. Oh, ya. Batunya dijual seharga 100.000 yuan. Setelah dikurangi biaya tip. Sisa uangnya, kamu ambil saja. Sisanya kamu simpan aja. Batu itu ternyata bernilai 100. Mengambil keuntungan dari kesalahan. Gak usah beritahu ibu, agar dia tidak khawatir. Kakak, kamu sudah kembali. Kamu cek apa yang kalian masak hari ini? Coba lihat sendiri saja. Ah, ada sayur daging juga. Nenek kecil, cepatlah cuci tangan. Nanti kakakmu akan memasak. Baiklah. Cepatlah pergi. Aduh. Hei, Wan Qing. Ada apa? Li Feng, kamu menjual batu saya jadi es loh. Aku menjualnya seharga 300.000. Aku akan memberikan 100.000 padamu. Berikan nomor kartu. 300.000. Oh, selamat. Namun batu itu sudah terjual. Aku tidak bisa menerimanya. Kau harus. Ini adalah sesuatu yang pantas untukmu. Ya, baiklah.
Ya, kamu benar-benar beruntung. Kenapa tidak ke sana? Di sana gampang banget nemu peluang. Pasar malam batu judi. Ah, tidak usah dibicarakan lagi. Aku hampir sampai di depan gedungmu. Cepatlah turun. Oh baik. Maaf ya, membiarkanmu menunggu lama. Tidak apa-apa Lin Feng. Kalau Ita, kamu kenal Tuan Wen dari Nanjing. Tahu dia bos besar batu judi. Tidak, bukan aku. Itu ayahmu, kan? Benar. Kamu belajar batu giok darinya? Ya, belajar di belakang layar. Jadi, tak ada yang mengenaliku. Yah, yah, Pasar batu judi ada di depan. Mari kita pergi. baik. Wah, seru sekali. Memang banyak orang hebat di sini. Ini tempat Raja Batu Giok berjudi. Ah, Kenapa kamu berdiri diam? Ayo pergi. Oh, aku perkenalkanmu ya. Lihatlah orang itu, ya. Itu adalah Pacen. Itu Pacen. Seorang ahli batu judi. batu di depannya lebih bagus. Ayo kita lihat. Apakah kamu lebih paham daripada aku? Kau anak nakal. Tunggu, kamu sampai menggoreskan batuku. Semua batu itu retak. Aku tidak menyentuhnya. Jangan menyalahkan orang lain. Bukan teknik penipuanmu. Keren, benar-benar hebat. Hei gadis jahat, berani sekali. Percaya atau tidak, aku akan mengajarmu. Aku akan mengambil batu ini. Lin Feng. Ini semua hanyalah batu-batu tak berguna. Tidak apa-apa, Pak. Berapa harga yang Anda tawarkan? 1 juta yuan ini semua batu meteor loh. Biasanya dijual 10.000 yuan. Bahkan batu dari luar angkasa, kamu bilang itu batu Nua. 1 juta yuan sudah cukup. Tapi berikanlah jadi sebagai imbalan. Jangan menuntutku. Tenang saja, aku tidak akan mencari keuntungan. Lin Feng, kamu memang selalu memanjakannya. Kita bisa dapat barang bagus loh. Kamu bodoh. Aku pernah menjual batu ini, tidak ada apapun. Ah, jangan lihat lagi. Nanti ya. Kalau begitu, jangan terlalu banyak mengejar. Aku punya firasat. Tanaman kubis tumbuh di sini. Kamu bercanda kan? Di sini tidak ada apapun. Masih ada kubis dan kol. Kalau begitu, kalau itu benar-benar muncul, Jika muncul, maka aku akan menganggapmu sebagai pacarku. tidak. Mungkin kamu harus menyerahkan dirimu padaku. Tidak ada warna hijau yang keluar. Hari ini juga sangat aneh. Guru, Hei pemuda, kamu pemula batu judi? Batu ini memiliki retakan. Retakannya cukup dalam. Pilih yang rusak, bukan yang retak. Memotongnya sia-sia saja. Bagaimana kita tahu kalau belum dipotong? Guru, tenang. Saya hati-hati. Saya tidak akan menyusahkanmu. Pemuda ini benar-benar gila. Batu yang retak pun berani dipertaruhkan. Batu ini. Aku bahkan tidak mau itu gratis. Memotongnya juga hanya akan membuang-buang pisau. Apa, guru? Kenapa Anda berhenti? Cepat potong, kita masih ingin melihatnya. Saya tidak berani memotongnya. Batu ini berwarna hijau. Warna hijau. Apa itu warna hijau? Itu adalah warna hijau kubis. Warna yang sangat jernih. Namun retakan itu ada di sampingnya. Saya takut memotongnya dan merusaknya. Warna hijau kubis. Tidak mungkin. Anda sudah memotong selama puluhan tahun. Atau benar-benar melihat dengan cepat? Tidak mungkin salah. Baru saya potong jadi 10 cm. Saya bisa melihat dengan jelas warna hijau itu. Lin Feng. Semua kata master tadi itu benar. Tunggu sebentar, nanti kamu akan tahu. Kubis hijau. Benar-benar kubis hijau. Masih tetap kubis hijau. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tadi aku takut luka terpotong. Sekarang aku akhirnya bisa tenang. Teknik Anda sungguh sangat canggih. Anda berhasil menghindari retakan. Dulu itu. Selamat untukmu, pemuda. Pisau tadi menusuk ke bawah, otakku kosong. Kubis hijau lebih mahal dari zamrud. Kalau aku potong, hidupku hancur. Lin Feng, kamu luar biasa. Wow, batu giok ini berkualitas tinggi. Hanya karena keberuntungan saja. Sang master ini terlalu banyak. Lihatlah, tekanan seperti ini pantas untukmu. Hai, tunggu sebentar. Ini batu saya. Kembalikan padaku. Siapa kamu? Apakah aku mengenalimu? Ini milikku. Mari kita semua menilai. Memutuskan dia ambil batuku tadi. Sekarang dia tidak mau mengakui. Hei, jangan percaya padanya. Kalau itu miliknya, dan kenapa tadi dia tidak mengakui? Baru sekarang dia mengaku. Aku lihat dia di sini tadi. Batu ini bukan miliknya. Aku punya bukti. Dia sudah memberiku uang tadi. Jelas dari pandangan pertama. Aku teringat. Aku pernah melihatnya. Kalian dengar, dia mengakui ini batu saya, batu. Kalau begitu, ceritakanlah mengapa aku memberimu uang. Karena kamu membeli batuku. Semua sudah paham.
Kan ini adalah milikku, tidak ada masalah. Ya, aku salah mengingatnya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Li Feng, kamu benar-benar hebat. Kamu bisa mengusirnya begitu cepat. Untuk menghadapi orang seperti ini, jangan banyak bicara dengannya. Biarkan dia sendiri yang terbongkar. Dari mana teknik taruhanmu? Ajari aku ya. Ini tidak bisa dipelajari dengan cepat. Namun, tadi kamu bilang, kalau kau menang dalam permainan, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu salah mengingatnya. Aku yang salah mengingatnya. Hei, Wan Qing. Kamu juga ada di sini. Bagus sekali. Kenapa kamu yang datang? Aku beli jade hijau hari ini. Aku berikan padamu. Jadilah pacarku. Terima kasih, tidak perlu. Jangan lagi menggangguku di masa depan. Wan Qing. Aku benar-benar menyukaimu. Orang tua kita setuju semua. Itu urusan mereka. Aku tidak menyukaimu. Kalau pinjaman itu bukan untuk kepentinganku. Ayahmu telah berusaha sebaik mungkin. Aku akan membunuhmu secepatnya. Jangan marah. Ini jade untukmu. Maaf, aku minta maaf ya. Aku sangat menghargai niat baikmu. Aku sudah punya pacar. Tolong jangan datang lagi ya. Tolong, jangan lagi. Jangan lagi mengganggu pacarku, Wan Qiang. Bahkan kamu benar-benar tidak ingin bersamaku. Jangan kirim tukang pindah bohong padaku. Jokian, mulutmu harus sopan. Aku menyukai dirinya sebagai manusia, bukan identitasnya. Kau anak nakal. Kau berani menyentuh wanita yang milikku. Kau berani menyerangku. Bagaimana kabarmu, Tuan? Jangan omong kosong lagi. Bunuh dia. Aduh. Kau ternyata sangat hebat. Masih ada orang lain? Seluruhnya, panggil mereka ke sini. Wan Qiang, dengarkanlah kata-kataku. Aku tulus banget sama kamu. Tulus. Ambillah sebuah jade imitasi yang sintetis. Ini juga disebut hati tulus. Jade sintetis ini tampak seperti hijau matahari. Berapa dia? Bisa batu ini tidak mungkin. Zhou Xiao bawa palsu. KKD. Saudara, kalian saling berebut dan bersaing. Aku tidak bisa mengurusnya. Kau bohong. Kau harus menunjukkan bukti yang nyata. Lihat wajahmu yang asing ini. Bagaimana sebutannya? KKD. Saya adalah Lin Feng, murid Anda. KKD. Batu ini adalah milikku. Tapi ini pasar malam Anda. Dia mengatakan bahwa batu ini palsu. Apakah pasar malammu tidak bersih? Pergi. Jangan membuat keributan. Kakak D, Lin Feng, dia cuma salah bicara sebentar. Kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Jangan berkelit. Bicara dengan lancar, bagaimana mungkin dia bisa salah bicara? Pak D sekarang berkata, batu ini palsu. Itu berarti mengejek Anda. Siapa nama Anda? Namaku Zhou Jian. Zhou Xibiao, ayahku, Raja Bulu. Anda pasti kenal ayahku, bukan? Hei, begitu ayahku disebut, Tuan De harus menjualnya. Kepentinganku. Tidak heran kau berani begitu. Aku bicara. Kau pikir dengan mengeluarkan ayahmu. Aku tidak akan berani menyakitimu. Bukan. Tuan De, tenanglah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Hei, kenapa kamu pukul aku? Aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Berani berkelahi di tanahku. Aku bunuhmu. Itu masih ringan. Aku tahu aku salah. Tuan D sangat bijaksana. Aku Wen Wanqing, murid baru. Besok kita datang berterima kasih. Oh, gadis dari keluarga Wen. Ayahmu Wen Biliang, pengrajin giok terkenal ya. Mata D sangat tajam. Ayah bilang ada ahli giok. Kakek Fu dengan mata ungu. Kakak tua Der. Dan juga dirinya sendiri. Gadis kecil ini bisa berbicara. Namun, pemuda. Ceritakanlah pandanganmu yang bijak. Tidak ada pandangan bagus. Aku cuma bicara jujur. Sebaiknya kau menjelaskan semuanya hari ini. Kamu temanku Delong. Aku akan beri hadiah besar untukmu. Batu ini aku pasang. Ini, bahkan dia tidak menyadarinya. Anak muda, kau siap mati. Tuan-tuan, Anda adalah Vajrapani. Sentuh dulu baru tahu hasilnya. Ya Tuhan. Giok tak bisa tergores pisau baja. Dia menghancurkannya sendiri. Warna mie patah,
Berbeda itu disambung, ada pewarna tambahan di dalamnya. Kakek De sangat cerdik. Sekarang tahu siapa yang melempar. Kamu paham siapa yang bertanggung jawab? Kakek De. Aku nggak tahu ini palsu. Aku di depan gerbang sang guru. Seorang pedagang kecil menjualnya padaku. Seperti apa wujudnya? Pakaian apa yang ia kenakan? Apakah itu benar? Tolong beritahu sedikit tentang dirimu. Aku ingin mati karena kau. Orang Korea. Kulitnya gelap. Rambutnya keriting. Lengan pendek berwarna biru. Lantai hitam. Sepatu putih. Di pergelangan tanganku ada 2 manik-manik. Dia punya guanyin hijau di lehernya. Kakak De, aku benar-benar tidak tahu. Ini palsu. Tuan, ada seorang datang. Kakak Ono, silakan perintahkan. Tunggu dulu. Tunggu dulu Kakak De. Biarkan dia mengulangi lagi kata-kata tadi. Bukan. Apa maksudmu? Kenapa kamu ulangi lagi? Aku akan mengulangi kata-kata tadi. Pakaian apa itu? Putih. Tidak. Warna abu-abu. Kakak De, dia baru bilang kaos biru. Bajingan. Berani-berani menipu aku. Aku benar-benar tertipu. Aku tidak tahu. Saya mohon padamu, tolong lepaskan aku. Bakti. Aku, kakak. Tanganku. Gantung tangan bocah di gerbang. Dahu lempar bocah ini ke gerbang zoo sendiri. Ini Pak De. Pergi. Kakak Lin. Hari ini, dan berkat kamu, jika tidak keberatan, katakan saja padaku, kakak. Mari kita jadi teman. Sekadar rasa terima kasih. Tolong terima dengan tulus. Kakak D, Anda terlalu sopan. Kakak Lin, bagaimana besok? Gedung olahraga Nancheng. Ada sebuah lelang jet emerald. Kamu pergi sama gadis Wen. Kakak D, kamu tidak akan ikut. Pesta Nancheng ini buat anak-anak muda. Kami orang tua tidak ikut-ikutan bermain. Rupanya begitu. Kalian harus pulang. Saya tidak akan menahanmu lagi, Kak D. Sampai jumpa ya. Kak De, mau selidik nggak? Tenang, dia yang panggil. Saya panggil Kak. Yang harus dikatakan akan terungkap. Sekarang jangan terlalu banyak ikut campur. Justru jadi curiga. Kalau begitu, biarkan mereka mengikutinya. Kalau adikku mengalami masalah, kalian harus siap bertindak kapan saja. Kak D sangat cerdas. Untungnya, Anda memiliki kemampuan yang tinggi. Kalau tidak hari ini, yang dan mungkin kita akan mengalami kekalahan. Kak D, gak keras kepala, begitu menakutkan. Anda benar-benar tidak tahu. Dadu dijuluki pembunuh tangan darah. Dia tidak menghiraukan pembunuhan yang terjadi. Apa alasan yang membuatnya begitu? Ini karena keuangan bikin orang tergoda. Jalan malam Delong sangat besar. Selalu ada orang jahat di sekitar. Sudah cukup. Aku antar pulang. Orang belum meninggal kok. Namun setelah mendapat uang di tangannya, waktunya beli rumah untuk diriku sendiri. Jemput ibu dan adik perempuan. Halo. Silakan duduk. Xiao He. Ada apa, Manajer Zhang? Sambut tamu ini. Baik, Manajer Zhang. Halo, Pak. Siapa nama Anda? Nama saya Baik, Pak Lin. Kamu mau lihat rumah jenis apa? Rumah dekat SMA Mingde, sebaiknya villa. Anda ingin melihat villa? Kalau begitu, berapa anggaran Anda? Sekitar 10 juta yuan ya. 10 juta. Oh, Apa? Minum air dulu. Bapak Li, saya punya banyak sumber untuk villa. Tianxing Garden. Rusheng Ting. Apakah saya sudah bertanya padamu? Xiao, dia masih magang. Dia tidak mengerti tentang villa. Kamu yang akan memperkenalkannya padaku. Hari ini aku beli cuma darimu. namun, saya masih seorang magang. Itu tidak bisa. Saya ganti yang lain saja. Aduh, Xiao Hei, Anda yang memperkenalkan. Tuan, saya rekomendasikan nomor 3,69 Zaoming Shanju, rumah tua 8 tahun. Namun dekorasinya sangat bagus. Kepala sekolah Mingde ada di sini. Mereka tinggal di sana. Dan harganya hanya 58 juta. Baik, mari kita lihat bersama. Baik, Tuan. Ada 2 lantai di sini. 2 lantai di lantai bawah tanah. Ada halaman depan dan belakang juga. Peralatan dekorasi semua sudah lengkap. Baiklah, kita ambil yang ini saja. Sekarang pergi ke bank. Kita transfer ke rekening perusahaan Anda. Terima kasih, Tuan Lin. Mari kita berjalan ke sini.
Lelang keluarga Li mulai pukul 12 siang. Kenapa kamu tidak mengundangku? Aku akan teleponmu setelah beli rumah. Aku ingin menemuimu sekali lagi. Di mana kamu berada? Aku akan mencarimu. Aku ada di sini. Aku kantor cabang Chunfeng, Bang Nanceng. Tunggu dulu, jangan bergerak. Aku segera datang. Baiklah, baiklah, baiklah. Rupanya kamu... Kali ini, aku belum cukup menderita. Kamu datang lagi untuk mencari kesalahan. Kamu benar-benar nakal. Aku salah kali ini, hati-hati. Kali ini aku membawa berapa orang? Orang banyak pun sampah. Aku menyarankanmu, bawa orang-orangmu dan segera pergi. Kalau tidak kamu tanggung sendiri. Akibatnya, kamu benar-benar nakal. Ayo tunjukkan padaku. Kamu itu anak nakal. Selanjutnya, mari kita bermain dengan baik. Pemuda Lin, aku sudah bingung. Aku disuruh Lin Jiangwo. Aku tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Dia lagi. Lin Jiangwo ini bajingan. Dia terus-menerus mencari masalah di rumah. Dia benar-benar menganggapku sebagai mangsa muda. Pemuda Lin, izinkan aku pergi. Aku janji nggak ganggu kamu lagi. Aku ingin selamat hidup. Besok pagi bawa lengan Lin Jiangwo. Ah, tidak bisa. Pemuda Lin, di balik Lin Jiangwo ada keluarga Jiang. Putra keluarga Jiang di Nanceng keluarga Jiang. Ya, pemuda Lin, kalau bukan aku berani dengar dia, aku benar-benar tidak berani menipumu. Wah, pergi. Jika kembali melihat kalian, orang-orang ini melakukan hal-hal jahat. Sudah kacau semua. Terima kasih atas kebaikan besar Tuan. Cepat, cepat. Li Feng, apa yang baru saja terjadi? Tidak apa-apa. Masalah kecil sudah selesai. Pameran lelang akan segera dimulai. Ayo pergi. Baiklah. Baiklah. Pak Tuan dan Nyonya akan lelang tinggal 1 jam lagi. Perlu bantuan? Tidak perlu. Terima kasih. Saya sudah akrab dengan prosesnya. Semoga rezeki Anda melimpah. Di setiap batu ada kotak. Tulis harga yang sesuai. Masukkan ke dalam kotak. Penawar tertinggi menang. Agak menarik. Lihat sana banyak orang-orang. Pasti ada barang-barang bagus di sana. Tidak perlu pergi ke sana. Batu di sana retak. Jika dipotong, pasti hancur. 3 jenis kulit ini sangat kasar. Bahkan pemula pun tahu. Barang bagus hasil kerja teliti. Barang kasar bisa jadi bagus. Percaya padaku, tawarkan 3 ini. Kamu pasti untung banyak. Oke, bagi untung 50-50 ya. Hong Wancheng. Lama tak bertemu. Zhang Qi, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan takut. Jadilah istriku. Ayahmu akan membangkitkan kembali keluarga Wen. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Nona Wen, Tuan Jiang menghargaimu, itu keberuntunganmu. Kemarin, Nona Jin masih terus-menerus menggodamu. Lepaskan tanganmu yang menjijikkan itu. Kalau putus, jangan salahkan aku. Ini adalah temanmu. Kau berani bicara seperti itu? Dia adalah pacarku. Tolong bicara dengan hormat. Kau bilang dia adalah apa? Aku adalah pacarnya. Pergilah dari sini. Seluruh rumah lelang ini adalah milikku. Milik keluarga Jiang. Kau membuatku harus pergi. Masih keluarga Jiang lagi. Sepertinya aku tak bisa memaafkan anak laki-laki Jiang ini benar-benar nakal. Nah, hati-hati di jalan ya. Kau menyergapnya. Siapakan yang berani menyentuhku? Bunuh dia. Ah. Jiang Qi, hentikan. Kinana. Bagaimana bisa Anda? Kenapa Anda mengintervensi urusan saya? Anda punya pendapat? Siapa tadi bilang aku sangat mencintaimu? Enggak. Mereka yang saling menggosip di belakang. Nona Jin, Anda adalah seorang dewi di langit. Bahkan kakakku. Wah, pergi. Terima kasih, Nona Jin. Terima kasih, Nona Jin. Terima kasih, Nona Jin, baik hati. Siapa wanita cantik itu, Wan Qing? Dia putri utama kota selatan, Kiana. Cucu kesayangan Nyonya Jin. Ya Tuhan. Benar-benar seorang putri keluarga Jin. Bukankah dia yang menjaga Nenek Jin? Tunggu sebentar. Nona Jin, Anda adalah pria yang tadi. Ada apa? Ada apa? Ada yang perlu dilakukan? Itu seperti Morgana terbuka. Namun teksturnya kurang baik. Jangan tawar-menawar. Sudah selesai? Oh, meski bagian di sampingnya retak, hindari, dapat hasil bagus. Sudah selesai? Aku ingat bantuanmu, jadi aku peringatkanmu. Jangan percaya sembarangan. Sudah paham, Miss Jin. Lin Feng sangat paham tentang giok. Yakinlah padanya. Kalian berdua cuma bantu sedikit kok. Tidak perlu membalas budi. Kami tidak saling mengenal. Miss Jin. Wan Qing, jangan bicara lagi.
Kamu tidak beli yang itu. Saya punya uang. Saya ingin membuktikan bahwa Anda benar. Tenang, saya simpan 3 juta. Ini adalah perhiasan pengantin saya. Saya percaya padamu. Wan Qing, terima kasih. Tidak apa-apa. Saya ingin membuktikan kepada semua orang. Kamu tidak salah. Berapa harga batu ini? Untuk lelang, 35 juta cukup banyak. Maka imbalannya juga akan sangat besar. Anak muda tak kenal takut. Batu ini tidak layak. Jangan investasi. Nona, apakah kita harus mengingatkan mereka? Tidak perlu, kami tidak saling akrab. Mari kita lihat batu di sana. Maaf, waktu penawaran telah berakhir. Sekarang cek pemenang lelang akhir. Batu asli tanggal 3 Juni. Selamat, Pak Lin dan Nona Wen. Pemenang lelang adalah 35 juta. Batu asli tanggal 3 Juni. Selamat, Pak Lin dan Bu Wen. 3.500 juta kita dapatkan loh. Siapa Tuan Lin dan Nona Wen? 3500 juta, hanya kalah dari Cikai Jin. Ini membatu di tempat, ataukah ini akan dibawa pergi? Ayo buka di sini sekarang, namun Anda harus mengikuti instruksi saya. Kirim batu ke meja pemeriksaan. Tuan Lin dan Nona Wen berkata, kalian berdua. Ya, saya Lin Feng. Halo Cikai Jin, saya bernama Wen Wanqing. Yah, retak batu ini jelas banget. Satu pukulan bisa membuatnya hancur total. Sebaiknya kalian sudah bersiap mental. Terima kasih Cik Jin atas peringatan, tapi batu kamu juga hati-hati ya. Jangan gunakan cara pemotongan sekaligus. Jika Anda yakin saya bisa menggariskan batu untuk Anda, masih bisa pulihkan sebagian kerugian. Apa maksudmu? Apakah kamu sedang menantangku? Aku hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Kita sebenarnya tidak perlu menjelaskan lagi. Seorang pria yang begitu sempit hatinya. Sangat jarang sekali. Guru, potong sesuai garisku. Dia adalah Nona Jin. Nona Jin itu, namun dia seorang ahli jade. Anak ini tidak tahu apakah benar atau tidak. Tunggu saja, batu ini sangat kuat. Satu potong pasti runtuh. Memang seperti inilah nasibnya. Guru potong sesuai nomor saya. Satu demi satu potong. Tuan, potongnya jangan sampai retak, pasti akan runtuh. Jangan potong di sini. Coba ganti lokasi. Saya percaya pada penglihatan saya. Ikuti instruksi saya. Baiklah, ikuti instruksi Anda. Orang ini punya wajah yang tebal. Atau mungkin dia sudah gila. Orang akan mengolokmu. Ya, sudah keluar hijau. Lalu apa? Ini retak begitu saja, membuat manik-manik pun repot. Kakak masih mau memotong lagi? Mungkin lebih baik kita berhenti saja. Teruslah memotong. Baiklah, aku akan memotongnya. Warna violet ini memang cukup gelap. Sayang sekali, retakannya terlalu banyak. Aku bahkan benci manik-manik yang hancur. Anak muda ini masih belum menyerah. Ini. Tunggu dulu, biar mereka terkejut. Namun, sudah ada 6 kali pemotongan. Tuan, ini pasti hasil bagus. Xiao Feng. Wah, siapa yang buat iming-iming? Baru saja aku menghasilkan beberapa uang dan berani main judi batu berharga ya. Pamandu, menurutmu, aku tidak bisa buat barang bagus? Mari kita bertaruh sebentar. Kalau aku kalah, aku beri kamu 5 juta. Kalau kamu kalah, kamu beri aku 1 juta. Baiklah, cepat potong. Ini merah dan kuning, 3 warna hijau. Bukan full show. Sayang sekali. Nona Jin, kenapa terburu-buru? Masih belum selesai dipotong. Maksudmu, full show? 3 warna giok full show. Kakak, kamu itu dewa ya? Seandainya tahu ketujuh akan keluar sesuatu. Astaga. Tuan, Anda benar-benar seorang dewa. Pisau ketujuh segera keluarkan. Pamandu, ayo, saya bersedia menyerah. Aku lebih berpengalaman dari siapapun. Ternyata tidak terlihat. Ini adalah full show. Dia baru berusia 20 tahun. Lebih muda daripada Wen Biliang. Para master itu lebih hebat. Apakah Tuan masih ingin memotongnya? Memotong. Paman kedua. Sudah saatnya untuk menepati janji. Apa yang akan kubayar? Aku tidak mengatakan apa-apa. Paman kedua ingin menyalahkan aku. Tidak. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang. Kalau begitu izinkan aku mengingatkan paman kedua. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Aku adalah paman keduamu yang sebenarnya. Paman kedua yang sebenarnya. Paman kedua yang sebenarnya. Bibi tiga mengamuk di rumahku. Biarkan Biao Ge memotongku dengan pisau. Kali ini aku sudah memaafkanmu. Kamu tidak bisa mengingatkan semua itu kesalahpahaman. Mereka yang menipumu. Aku adalah paman keduamu. Bagaimana mungkin mereka menyakitimu? Aku telepon mereka. Saat dihadapkan dengan pertanyaan, jangan telepon. Aku akan menghubungi mereka untukmu. Alipay masuk 100 juta yuan. Terima kasih. Paman kedua, kamu sangat tersembunyi. Tambang ayahku di mana? Kapan kau akan mengembalikannya? Tambang untuk putra kedua Jiang Jiangqi.
Lepaskan aku. Aku sangat tidak nyaman. Telah lepas atau sudah lebih nyaman dan kamu sengaja melakukan ini. Wah, kalau kamu berbuat curang lagi, kali ini tidak akan semudah itu. Tadi kamu baik-baik saja kan? Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Pisau ke-9 telah terbuka. Kak, jangan potong lagi. Jual padaku 60, 60 juta, 70 bahkan juta, 100 juta pun bisa kok. Sekitar 500 juta. Bapak Lin, tadi aku menyakiti hatimu. Aku ingin mengambil batu ini. Kalau Nona Jin ingin membelinya, berikan 200 juta. 200 juta, 200 juta. Bapak Lin tidak perlu takut. Menurutku harganya mahal dan adalah. Setiap potongan batu ini benar-benar berkualitas, sangat sepadan dengan harganya. Nona, risikonya terlalu tinggi. Beberapa potongan pertama sudah bagus, bukan berarti tidak akan runtuh nanti. Tidak apa-apa, aku percaya Bapak Lin. Rekening. Heh. Heh. Putri keluarga Jin keluarkan 200 juta. Siapa sebenarnya pria ini? Tuan Lin. Ini kontak saya. Nanti kalau ada barang bagus dijual, ingatlah untuk mempertimbangkannya. Kakak Jin. Sampai balik. Bagus sekali. Aku juga bisa mengandalkan bantuanmu. Aku untung banyak di lelang tadi. Ikutilah aku. Kedepannya, rezeki akan mengalir deras. Baiklah Kalin, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Tidak, tanpa mobil masih sulit. Aku harus pergi ke bengkel mobil. Silakan menikmati tehmu. Baiklah, baiklah. Halo, saya Duping. Nama Anda? Oh, nama saya Lin. Pak Lin, ada apa? Ada apa? Ada mobil 100 juta di sini. Ada apa? Seperti Mercedes-Benz, BMW, dan Audi, masih ada. Kalau bisa tambah sedikit anggaran, pertimbangkan Porsche Phantom. Kalau begitu, bisakah Anda membawaku melihatnya? Tentu saja, silakan. Tuan Lin, bagaimana Maybach tadi? Padinya, cat matte, tidak mudah tergores. Harganya hanya 138.000 yuan. Dengan mencakup pajak pembelian dan asuransi, harganya sekitar 150.000 yuan. Tidak apa-apa kalau kamu tidak beli. Kita lihat Lavida di samping tadi. Harganya hanya 150.000 yuan. Harga yang sangat menguntungkan. Maka ini saja yang cocok. Bagaimana cara pembayaran? Anda yakin Anda tidak lagi mempertimbangkan? Saya yakin. Baiklah, tunggu sebentar. Lihatlah. Pakaianmu kotor dan kacau. Beli mobil sport jutaan di sini. Ya, itulah. Ini kontrak mobil, silakan cek ya. Baik, 150.000. Silakan kartu kredit Anda. Selamat Tuan Lin dapat Mercedes Maybach. Ya, baiklah. Tolong bantu saya selesaikan prosedur segera. Baik, saya akan mengantarkan Anda. Sudah waktunya untuk menjemput adik perempuan. Anak kaya dari keluarga mana ini? Cantik sekali. Seandainya saja bisa berkenalan dengan dia. Saya melihatnya langsung. Kak Lin Xue, pekerja migran. Nanti kakaknya akan datang menjemputnya. Tunggu saja dan lihatlah. Zhao Lili, jangan omong kosong lagi. Aku sekelas Lin Xue. Keluarganya mengusahakan tambang giok. Maka tunggulah saja. Nanti akan datang pekerja kasar menjemputnya. Dia tidak layak sekolah di sini. Miskin sekali. Adik. Sudah lama sekali kan karena... Wah, keren banget. Wah, keren banget. Bagaimana kak? Tidak menipu kamu kan? Dari mana kamu dapat pakaian ini? Aku sudah bilang padamu kan, kini aku sudah menjadi jutawan. Lihatlah mobil yang kubeli ini. Ini milikmu. Ya, Zhao Lili. Kau kan bilang kakaknya pekerja migran? Kok kamu yang jadi bahan lelucon? Kamu cemburu pada Lin Xue ya? Kamu sengaja memfitnah kan? Tidak, aku jelas-jelas melihatnya pagi tadi. Kakaknya itu seorang pekerja migran. Hei ya. Wajah berbentuk X itu. Anakku siapa namanya? Siapa namanya? Kamu berani menyentuhku? Anakku. Jinke, jangan sembarangan bicara. Ini adalah kakakku, Lin Xue. Jangan mengelabui aku lagi. Bukannya wajah kecil ini yang tampan. Kamu bohong. Kamu yang menolakku. Kau bahkan memandangku seperti itu. Tembak. Aduh. Kekuatan Jin Xiao ini luar biasa. Apa yang perlu ditakuti? Berikan padaku. Masih mau berkelahi? Tidak lagi. Jangan lagi menggangguku, adik perempuanku. Aku nggak ganggu Lin Xue lagi. Siapa yang berani menyakitinya? Aku yang pertama berjuang mati-matian. Ingatlah kalimat ini. Aku sama sekali tidak akan berani. Ayo pergi, naik mobil. Mobil ini benar-benar tidak layak. Mobil yang kau sewa. Kau sudah bertanya 18 kali.
Percaya atau tidak, lihat kolom pemiliknya. Info. Dari mana uangmu untuk ini? Bukankah sudah kubilang padamu, uangnya didapat dari taruhan? Kalau begitu aku juga ikut. Belajarlah dengan baik. Menghasilkan uang adalah urusan kakak. Lulus kuliah cari kerja gaji tinggi. Belajar itu memberimu hak untuk memilih. Kamu harus belajar dengan baik. Tidak perlu khawatir, kakak bisa menanggung kalian. Hari ini, rumah ini harus dibongkar. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Mereka ingin membongkar rumah. Adik dan ibu ke belakang. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Anak muda, kamu ganggu orang penting. Loh, hari ini, rumah ini harus dibongkar. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur. Orang besar, panggil dia. Tuk datang, aku lihat seberapa berbakatnya dia. Ini bukan yang bisa kau ganggu. Aku katakan sekali lagi. Panggil orang di belakangnya untuk datang. Aduh, ayo. Aku akan mengatakan yang terakhir kali. Panggil orang di belakangnya untuk datang. Aku tidak punya kontak. Kakak, aku yang datang untuk menghancurkan dinding. Cepatlah pergi. Baik. Xiao Feng, apakah kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Saya harap Anda tidak khawatir. Semoga tidak ada masalah. Orang-orang itu datang karena mereka marah. Siapa yang datang? Mereka bilang Anda sakiti orang besar. Aku buta siapa yang aku sakiti. Siapapun itu, aku akan menghadapinya. Pergi, kita pindah rumah. Pindah rumah. Sekarang, kami sudah pindah rumah. Ayahmu pulang malam tak tahu jalan. Apa yang harus kita lakukan? Bawa foto almarhum ayahmu. Baiklah. Tapi rumah ini butuh banyak uang. Aku yakin untung loh. Keuntungan setiap hari, tidak apa-apa. Benar-benar. Baiklah, ayo cepat bersihkan barang-barang kita. Kamu akan dapat hidup bahagia. Ayo pergi. Baik. Tempat lilin ini, Lebih besar daripada saya. ternyata ada mekanisme di dalamnya. Mata langit. Cara untuk melatih mata spiritual paling mampu memprediksi masa depan. Dulu, saya hanya berpura-pura percaya. Kini, saya telah menyadari kebenarannya. Mungkin saja itu benar. Kak, apakah kamu sudah baik-baik saja? Sudah datang. Tempat lilin ini. Apakah kamu tahu bagaimana asalnya? Yah, tidak tahu. Saya tidak tertarik pada barang-barang kuno. Kak, ini adalah barang antik berharga. Tidak ingin apa-apa lagi, baca buku dengan baik. Ibu, lihatlah tempat lilin ini. Apakah kamu tahu bagaimana asalnya? Saya masih ingat. Tahun kedua setelah saya menikahi ayahmu, dia bawa batu jual di kota kembali sambil memegang tempat lilin ini. Aku bertanya padanya. Dia berkata rumahnya terlalu sederhana. Tambahkan sedikit kehidupan. Sekitar 30 tahun telah berlalu. Ya, benar. Waktu berlalu begitu cepat. Mari kita ambil tempat jenazah ayah. Ayo pergi. Halo, Palin. Anda datang pagi tadi kan? Ya, saya melihat properti pagi tadi. Baik, silakan masuk. Ibu. Kakak. Atau rumah ini begitu besar? Suka tidak, Suka. Tapi, sewa, Willy? membeli, berapa harga? Tapi, Jangan dipikirkan. Ayo pilih kamar. benar sekali. Kakak. Aku pilih kamar balkon lantai 2. Ibu. Kamu tinggal di kamar bawah. Tak perlu naik tangga. Rumah ini benar-benar milik kami. Benar sekali. Tinggal di sini untuk pensiun. Tak perlu khawatir tentang apapun. Anak-anak, kita miskin. Tapi jangan lakukan hal buruk. Apakah uang itu bersih? Ibu menang batu giok dengan bersih. Baiklah. Pak, apa yang Anda inginkan? Silakan catat. Aku punya banyak kebutuhan. Namaku Lau He. Siapakah nama keluargamu? Oh, nama saya Lin. Tuan Lin, tolong ingatkan saya. Rumput Tianxiang. 10 tahun He Shou. 1 ginseng kecil. 2 liang bunga emas. 3 liang Zenming dan Goki. Tambahkan kain kasa ke stoples obat. Totalnya 37.000. Tuan bayar kartu atau tunai? 3 juta yuan cukup. Tunggu.
Saya ambil obatmu. Tuan, lihatlah warna ini. Tak. Ya, baiklah, saya akan membungkusnya untuk Anda. Baik, tunggu sebentar. Saya akan mengambil ini. Bishao telah berkunjung. Anda ingin membawa paket ini? 37.000. 7.000. Pindai kode. Lauke. Saya yang membeli terlebih dahulu. Bishao adalah tamu yang terhormat. Kamu ingin membawa tas ini? Tunggu sebentar lagi. Anak muda ini adalah milikku. Kamu berani mencuri? Aku akan menawarkan 50.000 yuan. Aku beli 60 juta loh. 70 yuan. Ya 100.000 yuan. Aku akan tunjukkan uang padamu. 100.000 dapat 3 ya. Aku tidak akan berlari lagi. Dan berlari. Ingatlah untuk membayar tagihan. Hei, beraninya kamu bilang kamu duduk. Baiklah, jangan mengubah nama. Jangan mengubah nama keluarga. Namaku Jiang Qi. Baik, orang bernama Jiang. Aku sudah ingatkanmu. Jangan biarkan aku lihatmu lagi. Kalau tidak, kamu akan mati. Lalu, kenapa Lao He masih terdiam? Bishao mau beli barangmu 100.000. Kamu tidak mau memberikan barangnya. Bagaimana mungkin, Bishao? Lihatlah hal ini. Hanya 10 juta saja. Yang saya miliki hanyalah... Selamat Bishao, paket ini milikmu. Bishao, saya tidak bermaksud seperti itu. Tolong. Tak perlu dijelaskan lagi. Mari kita pergi. Bishao mengabaikan semuanya begitu saja. Siapa yang mau menghitung? Hubungi Zhao Long. Aku akan bikin dia malu. Lao He, aku sudah menyiapkan sesuatu untuk pesan sebesar ini. Kamu mau ngucapin terima kasih gimana? Apa, Li? Aku nggak setuju sama kamu. Kamu ingin paket ini, kamu harus membayar. Kalau tidak, aku akan mengungkapkanmu. Nama keluarga Lin bukan Jiang Qi. Ini bukan hal yang baik. Mengancamku. Kamu tahu akibatnya jika ketahuan menukar barang asli dengan palsu. Jangan omong kosong. Ini toko berusia 100 tahun, jujur dan adil untuk semua orang. Tadi kamu sebut obat itu benar. Namun saat berada di counter, aku melihatmu menyembunyikan barang. Benar kan? Konyol sekali. Terus saja omong kosong. Aku tidak menyebutmu. Aku akan bicara dengan Bishao. Silakan pergi. Aku bertindak dengan jujur. Duduk tegap, tak takut fitnah. Tunggu dulu. Bagaimana kamu bisa memahami itu? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Sederhana sekali. Berikan ini padaku. Berikan gratis untukmu. Kamu pikir 1 juta tidak cukup? Baiklah. Aku beri kamu. Ingat ya, jangan sembarangan mengatakan hal-hal seperti itu. Tenang saja, ambil barang, lalu kita selesai. Kawan, berikan barang yang ada di tangannya. Kami sedang agak kesusahan. Pinjam beberapa. Kalian terlalu buruk dalam acting kan? Ada yang kirim kalian untuk lawan. Ini untukku. Kapten, jangan buang waktu. Wajahnya memar-mar. Kembalikan kartu yang saya perlukan. Baiklah. Kau anak nakal. Aduh, ayo. Lepaskan tangan saya dengan lembut. Katakan siapa yang mengirim kalian. Tidak ada. Sepertinya. Saya harus mencabut seluruh anggota tubuhmu. Baru saya berani mengungkapkan kebenaran. Bisha, yang mengirim kami. Kami tidak dendam padamu. Bisha, di mana orang-orang itu? Mereka ada di mobil itu. Sekelompok orang yang benar-benar tak berguna. Sekelompok orang yang benar-benar tak berguna. Banyak orang tak bisa mengalahkan dia, hanyalah seorang pemuda. Yang mulia, tenanglah. Kami bukan orang yang tak berguna. Segera naik. Anak kecil yang menyinggungku akan mati tanpa kubur. Apa maksudmu dengan tempat untuk dikubur? Jangan datang ke sini. Ya Tuhan, ini bisa membunuh seseorang. Baiklah, cepat pergi. Dokter, mari kita panggil asisten. Kau bajingan. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Coba pikirkan situasi dirimu sendiri dulu. Jangan bunuh aku. Berapapun harganya aku berikan 2 kali lipat. Tidak perlu. Aku ingin kau pukul dirimu sendiri. Apakah ini cukup? Aku janji tidak akan cari lagi. Kau membuat masalah. Pergi. Aku akan segera pergi sekarang.
Hah, kakak, tolong jadikan aku adik kecilmu. Kamu tadi sangat hebat. Tadi kamu yang menang. Mereka terlihat begitu keren. Tolong jadikan aku adik kecilmu. Pernah membunuh orang belum? Belum. Baiklah, berikan kontak kami. Kalau ada urusan, aku akan memanggilmu. Kakak, silakan tenang. Sampai jumpa. Kakak, tenang saja. Semoga perjalananmu lancar. Enak sekali, Kak. Beraroma beras dan api. Teksturnya kenyal luar biasa. Halo, apakah ini Pak Lin Feng? Itu aku. Apakah Miss Jin ada urusan? Maaf ya, sore hari ini aku mengganggu Anda. Aku punya beberapa batu. Bisa kamu bantu lihat? Biaya ahli batu, giok kelas atas, mulai dari 50.000 yuan. Menghasilkan jenis batu es yang tinggi. Saya akan menghitungnya sendiri. Apakah itu bisa? Tentu saja bisa. Nona, ini tulip kerajaan dari Prancis. Aku cinta kamu sepenuh hati. Kamu harus menerimanya. Zhong Zifan, kamu masih terlalu muda. Aku tidak tertarik padamu. Nona. Cinta seharusnya tidak dibatasi oleh usia. Aku tulus banget sama kamu. Berikan aku kesempatan sekali aja. Pergilah, temanku sudah datang. Nona, berikan aku kesempatan lagi. Nona. Pergilah. Akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Maaf membuatmu menunggu lama. Aku yang terlalu tergesa-gesa menunggu. Tunggu, kamu tahu siapa aku? Tidak tahu. Aku juga tidak tertarik. Aku Zhang Zifan, anak keluarga Zhang. Oh, aku mengerti. Baiklah, cukup mengerti. Sekarang kamu tahu cara bersikap kan? Apakah kamu sangat kesal padanya? Kamu punya cara kan? Percayalah padaku. Pastikan dia tidak mengganggu lagi. Kau berani menyentuhnya? Kau berani memukulku? Kau lupa siapa aku. Bahkan jika kau adalah putra kaisar, kau masih berani menyentuh pacarku. Aku akan memukulmu tanpa ampun. Baiklah, tunggu saja. Kau telah menyakiti Zhang Zifan. Nanti akan ada masalah besar. Apakah kau tidak takut? Bentenglah jika musuh datang. Hadapi pria kaya ini. Seharusnya kita bertindak seperti ini. Kamu terus memeluknya. Kenapa? Aku tidak melakukannya. Dia belum keluar lagi. Kalau tidak, nanti ketahuan aku masuk. Aku akan melepaskan tanganmu. Kupikir kamu hanya ingin mengambilnya. Aku mau mendapatkan keuntungan darinya. Aku tidak melakukannya. Bagaimana mungkin aku merasa sedikit menyesal? Pasti dia sudah gila. Sudah kami undang pria ini. Ini Master Lin yang aku undang. Apa? Anak itu seorang master. Nona, apakah Anda sedang bercanda? Nona, aku judi batu. Belum pernah lihat master semuda ini. Bolehkah saya bertanya siapa guru Anda? Apakah Anda memiliki prestasi tertentu? Belum pernah menjadi murid. Kalau bicara tentang rekor, kemarin ada lelang giok 3 warna. Atau bisa hitung itu. 1 atau 2 kali bukan apa-apa. Itu cuma nginjak halaman kotor ya. Ong-an itu kata-kata yang berlebihan. Anjing dapat barang bagus dengan keberuntungan. Mendapat nama sebagai seorang master, itu tidaklah berarti apa-apa. Kau bilang siapa yang beruntung? Tidak, aku yang bilang anjing. Jangan langsung memasang label padaku. Kau berani mempermalukanku? Aku benar-benar tidak melakukan itu. Aku yang bilang anjing. Bagus, kau memang berani. Baiklah, mari kita bertaruh 10. Lihat siapa yang paling hebat. Baiklah. Aku rasa kita bisa melakukannya. Jangan sampai terpancing olehnya. Dia orang kakak laki saya. Sengaja mencari masalah. Karena itu bukan milikmu. Aku bisa lebih leluasa bertindak. Tidak mengukur kemampuan diri. Berani melawan. Master merah, 3 mata kalah. Kamu baru mau mengendalikan diri? Diamlah. Cahaya dukun batu tidak memiliki taruhan, tidak menarik. Aku punya Lingzi berusia 300 tahun. Kamu menang, Lingzi jadi milikmu. Namun jika kamu kalah, aku akan mengambil lidahmu. Jangan bicara soal lidah lagi. Kepala pun akan kuberikan padamu. Ini ada lebih dari 10 batu. Aku akan membiarkanmu memilih terlebih dahulu. Aku yang memilih terlebih dahulu. Kamu pasti akan kalah. Jangan sok kuat, nanti lidahmu sakit. Kalau kamu mau memilih, silahkan pilih. Maka aku tidak akan segan-segan. Totalnya ada 17 buah. Aku memilih 8 buah. Sisanya 9 buah. Kubagikan padamu. Kamu punya yang lebih baik dariku. Bahkan aku kalah. Baik. Kau mencari kematian. Selama ada 1 potong, ini lebih baik darimu. Bahkan jika kau kalah, tentu saja aku pakai potongan ini. Kau dan aku, 1 lawan saja.
Master Hong, kau benar-benar tidak tahu malu. Potonglah batu ini untukku. Aku akan buat dia mati. Mengerti? Itu adalah Master Hong. Lakukan pemotongan seperti yang kubuat. Pasti bisa menghasilkan pasukan tingkat tinggi. Ah, memang ada pasukan tingkat tinggi. Namun sayangnya, potongannya retak. Katak bodoh di dasar sumur. Hari ini aku tunjukkan perbedaannya. Perbedaannya sangat besar. Tentu saja, benar sekali. Perbedaannya sangat besar. Warnanya sudah mulai berubah hijau. Hijau apel, pasukan tingkat tinggi. Master Hong memang luar biasa. Kau anak muda. Sekarang kamu paham ya, batu judi. Apakah kau setuju? Jangan terlalu cepat gembira. Tunggu air siram permukaan. Begitu kerasnya. Tuangkan sedikit air. Hmm. Hmm. Hei, masih ada kata-kata. Tunggu 2 menit lagi. Keragaman jade ini sangat tinggi. Sebenarnya cukup 1 baskom air. Kau bisa membuat retakan. Kau bisa. Kau hanyalah seorang pemula. Kenapa nona itu membawanya ke sini? Kalian. Jangan terburu-buru. Lihatlah dulu. Letakkan. Apa itu jade? Benar-benar retak. Masih terus berkembang. Master Hong. Kau bicara, kan bahagia tidak dapat dihancurkan. Mudah. Apa yang kau lakukan, Master Hong? Bahkan jika ada retakan es tinggi ini bernilai 1 juta. Sekarang giliranmu. Kalau begitu, aku pilih yang ini. Baiklah, Tuan. Ah, sudah berminyak. Batu-batu seperti ini, bagaimana mungkin bisa berminyak? Batu mentah berminyak biasanya bagus, Violet. penuh warna ungu, dan juga bunga yang mekar. Tidak ada retakan. Master Hong. Mari kita tentukan harga. Anak muda, kamu beruntung kali ini. Master Hong. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Semoga kamu bisa menerima kekalahan. Tolong berikan barang pada Lin Feng. Memang begitu katanya. Namun jika tidak salah, tidak. Anak itu pernah berkata, hanya sebuah batu saja, maka dia akan menang. Hei, kau tidak curang ya? Tidak tahu malu. Cukuplah omong kosong. Aku tanya apakah dia menepati janji. Tentu saja dia menjaga janjinya. Baiklah, aku akan memutuskan untuk bagian ini. Kenapa terburu-buru seperti ini? Tuan Lin, ini tidak adil. Aku tidak ingin keadilan. Aku ingin dia kalah total. Para ahli jade di tempat ini, mereka harus bersikap netral jangan atau pilih Hong An. Atau mereka harus mendukung Jin Ana, akan abaikan ahli sendiri. Mereka meneleponku khusus datang karena sudah datang untuk membantu. Maka, mari kita bantu sampai selesaikan semua masalah bersama-sama. Guru Hong, sekarang baru cukup baik. Apakah kamu kalah? Apa yang kamu banggakan? Masih banyak potongan yang belum dipotong? Potongan itu pasti tidak akan berhasil. Hong, apakah kamu masih tak malu? Apa maksudmu, Nona? Kamu ahli giok terkenal bertahun-tahun, kalah 2 kali masih begitu. Apakah kamu masih tak malu? Kamu itu Xiao Hong. Tidak menyangka sekali. Setahun lebih tidak bertemu. Kamu benar-benar tak malu. Pak Fu, kamu kenapa turun ke sini? Bagaimana? Satu, melihatku, kamu tidak lagi menghina. Ah, aku tidak berani. Kakek sedang bercanda denganmu. Kim Ana menemui Tuan Fu. Ya, dia lebih disukai daripada kakakmu. Terima kasih atas pujianmu. Tolong beri aku keadilan ya. Aku sifat suka membela yang teraniaya. Lebih terkenal dari mata ungu. Nona kecil itu mengerti. Kakek Fu adalah anak itu. Dia sendiri punya 1 batu. Ia pun, sudahlah. Mau merusak reputasi puluhan tahun. Ya, Menyerahkan barang itu kepada Guru Lin. barang itu ada di rumahku. Ingin mengambilnya sendiri. Baiklah, ayo pergi sekarang. Bisakah Anda ikut serta bersama kami? Hai, saya mau bicara sama kamu. Ini adalah Ganoderma lucidum tahun 300. Tahun 300, dilengkapi dengan kertas obat. Tas ini hanya berwarna hitam paling lama 100 tahun. Kamu bermain curang. Xiao Hong, ini bukan laki yang kamu miliki. Aduh, aku juga tertipu oleh teman-temanku. Aku tidak punya jamur Lingzi lainnya. Kak, apa yang akan kamu lakukan? Ambil ganti rugi yang lain ya. Botol porselen ini cukup bagus. Mengambilnya sebagai simbol kebaikan saja. Ambil saja sesuka hatimu. Ambil semua yang ada di sini. Jangan sampai kau merugi. Nona, dia sudah berkata begitu. Tentu saja, itu milikku. Ambil aja dan segera pergi.
Kamu terlalu murah hati padanya. Bahkan masih bilang, sudah cukup, penipu. Kak, pandai sekali melihatnya. Apa yang Anda katakan? Ini. Ini adalah kerajinan Song Ruyao bukan? Kakek Fu benar-benar jeli dalam mengenalinya. Kerajinan Song Ruyao ini sangat berharga. Lebih berharga dari Lingzi 300 tahun. Ya. Terlihat cukup unik. 1 juta, 1 juta. 1 juta, 1 juta. Sebuah Gucci Plum seperti ini bernilai sangat mahal ya. Kakek Fu. Anda sudah terkenal selama bertahun-tahun. Pandangan Anda sangat tajam. Jangan bicara hal-hal yang tidak penting. Namun dengan 1 juta ini kulitnya masih cukup bagus. Menurut Palin itu terlalu sedikit. Kalau begitu tolong jelaskan lebih rinci. Bagaimana dengan Gucci ini? Ini barang langka perpustakaan Kaisar Qianlong. Plum Blossom dilukis Qianlong sendiri. Oh. Ini adalah bukti. Lihat resep Kaisar Qianlong tahun ketiga. 3 karakter tidak seragam. Jadi ini barang palsu? Jika ini adalah barang palsu, saya tidak pakai untuk ganti rugi. Namun kamu salah, akan dihukum mati. Hanya kaisar yang bisa abaikan aturan. Tuan Lin sangat jeli. Ahli pengawasan muda nomor 1. 5 juta SD. Aku suka botol antik. Tidak ada di pasaran, kita harus 8 juta. Karena baiklah, 8 juta. 8 juta saja. Masih banyak saldo yang belum terlunas. Saya tidak akan membayar lagi. Master Hong, bisakah kamu masih lebih culas lagi? Saat itu kami berkata, jangan menyesal apa yang kamu katakan. Kata-kata kosong saja. Saya akan menambahkan selisih harga 8. Bawa ini ke sini. Kamu rekam suaranya. Untuk orang seperti kamu ya, kita harus bersiap-siap menghadapinya selama menghadap. Kau anak luar biasa. Tunggu di sini. Barang bagus. Benar-benar barang bagus. Bapak Fu, kalau Anda menyukainya itu cukup. Ya, Nona Chin. Saya datang untuk bertemu denganmu. Saya ingin meminta bantuanmu. Saya cari dokter ajaib Nancheng. Saya ingin menyelamatkan murid saya. Anda sudah mengambil murid. Kenapa tidak kudengar sebelumnya? Ya, mimpi kami sangat istimewa. Akhirnya aku dapat gadis baik. Namun dia memiliki penyakit bawaan. Hanya bisa memohon padamu. Menolong orang adalah melakukan kebajikan. Saya akan segera menelepon Bibi. Halo Bibi. Aku mau minta tolong selamatkan seseorang. Tidak perlu sopan-sopan. Kirim lokasi, kirim lokasi. Aku datang. Baiklah, terima kasih. Apakah Anda guru itu? Saya yang bersama Anda. Saya yang bersama Anda. Ini. Ini adalah putri besar keluarga Jin. Ini adalah Tuan Lin. Ini adalah Dokter Suci Nancheng. Ternyata dia sudah tahu. Semua dokter hebat dulu kalah. Dia hanya melihat sekali. Dokter Suci. Begitu mudah. Saya periksa denyut nadi dulu. Berikan tangan Anda. Mantan murid saya. Ini. Kekurangan anggota tubuh bawaan. Ah, benar-benar. Dokter yang mahir. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Aktivasi titik akupunktur eksklusifku. Lalu kombinasikan dengan obat tradisional. Hasilnya akan terlihat dalam 1 jam. Ini energi jahat masuk tubuh. Ah, sang dokter suci. Tolong bantu saya. Saya sangat berterima kasih. Tunggu sebentar, Pak Fu. Murid Anda telah tertimpa ki jahat. Akupunktur cuma obati gejala, bukan akarnya. Kau bilang aku salah mendiagnosis? Bukan, kamu tidak lihat ki hitam. Aku sendiri bisa lihat itu. Apakah kau mempertanyakan kemampuan medisku? Benar-benar tidak ada. Akupunktur Anda memang berguna, tapi tak bisa akar masalah. Anak muda, coba lihat bagaimana aku akan menyembuhkannya. Guru saya sudah sembuh. Tubuhku tidak terasa sakit sama sekali. Seperti mandi air panas. Perlahan, perlahan. Sudah sembuh dari penyakit yang parah. Tidak tahan jika diganggu. Kamu lihat kondisinya sangat stabil. Ayo, terima kasih kakak perawat. Terima kasih kakak perawat. Meski sudah sembuh, istirahat di tempat tidur. Kamu tadi bilang aku cuma permukaan. Apalagi yang kamu katakan?
Nenek, aku tanya dia, jangan ikut campur. Ini hanyalah penampilan saja. Iblis di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Kondisi akan memburuk dalam 30 detik. Baiklah, aku berikanmu 1 menit. Jika Xiao Tang mengalami kemunduran, aku akan meminta maaf kepadamu. Namun jika tidak, kemudian biarkan anak itu menjauh darimu. Tujuku, jauhkan dirimu dari Xiao Tang. Xiao Tang, ada apa denganmu? Aku ingin melihatnya. Aroma gandum. Bagaimana bisa seperti itu? Pola nadi semuanya tercampur aduk, tidak ada lagi pola yang jelas. Dokter, tolong pikirkan cara lain ya. Saya hanya punya 1 murid, Pak. Percayalah padaku. Cari tempat minggu depan. Kafling tak ada benci. Turunkan lagi tekanan di Tianxi. Lubang energi di belakang Zhangmen. Yixie, pilih titik ashi terakhir. Kamu pernah mempelajari pengobatan tradisional Cina? Aku belajar dari orang tua. Dulu, Pak Lin. Bagaimana kabar murid saya sekarang? Sudah baik-baik saja. Minum obat setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya. Hari ini, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Tuan, apa yang terjadi padaku tadi? Tidak apa-apa. Terima kasih kalian berdua. Terima kasih. Jangan khawatir. Nanti jangan pergi ke makam tempat gelap lembab di kuil leluhur. Jauhkan roh jahat masuk tubuh. Anda benar-benar sangat bijak. Sebelum sakit aku baru ke pemakaman ini. Tidak mungkin. Ketika itu aku juga pergi. Kenapa aku tidak sakit? Itu penyakit bawaan? Bukan penyakit bawaan. Ini pembuluh darah bawaan. Kondisi tubuh seperti ini mudah menarik benda-benda berbahaya. Itu materi gelap berbahaya menurut sains. Lalu, adakah cara untuk mengatasinya? Kita membersihkan makam tiap tahun. Ya, kita harus membawa zinabur. Zinabur bisa halangi sebagian energi jahat. Oh. Terima kasih Tuan Lin atas nasihatmu. Kedua orang ini sangat berjasa. Saya seharusnya memberikan hormat yang tulus. Tuan Lin punya mata tajam. Lebih baik. Tuan, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak menginginkan uang. Aku nggak mau duit. Ini semua berkat Dr. Xian. Aku hanya akan bicara sebentar. Cukuplah dengan kualitas pribadi Anda, Tuan Lin. Tuan Lin, terima kasih banyak. Kalian berdua harus berterima kasih. Aku tak mau banyak berhutang budi. Maka, saya tidak akan berpura-pura sopan lagi. Terima kasih, Pak. Ini koleksi berharga seumur hidupku. Pilih saja nilainya jutaan. Semua orang tolong. Saya juga ikut berpartisipasi. Nona Jin, silakan datang ke medisian. Jasa Anda sangat besar. Tolong, maka... Saya tidak akan segan-segan lagi. Tuan Yin, tolong pilihkan untuk saya. Kalau begitu, ini saja. Gambar dan tulisan ini adalah Motif beruang terbang. Barang-barang dari keluarga kerajaan Raja Chu. Ini milik ratu atau putri. Ah, Pafu. Saya sudah mengambilnya. ambil saja. Tuan Lin sangat tajam. Baru lihat, aku langsung suka ini. Terima kasih banyak, Pak. Tuan Lin, apa asal kayu yang kamu pilih? Ini kayu ajaib terbaik. Jantung kayu itu Secara sederhana, jantung dari sebuah pohon. Intuk, sangat berharga. Saya sudah mendengar tentang hal ini. Setiap tetes ambergris setara emas, sama dengan emas dan perak. meski keputihan naga sangat berharga, sisa abu kayu. Kayu saya ini bisa buat keputihan naga ribuan inci. Sangat berharga. Aku merasa ada yang mengikutiku. Kapan kita mulai? Lewat 2 blok jalan. Menabraknya hingga terbentak.
Tuan Zhang udah lama ngejar aku. Kau mau pacaranku? Kau mau mati. Rupanya kau yang itu. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Kau tahu siapa aku? Aku tidak tertarik untuk mengetahui aku. Ya ampun, satu. Ya. Ah, itu mustahil. Aku. Kau tahu siapa ayahku? Siapa ayahmu? Aku salah. Aku salah bayar 20 juta. Lepaskan aku. Tuan Zhang cuma 200 juta. Lepaskan aku, Tuan Lin. Ingat hari ini, jangan ganggu lagi nanti. Kau yang akan menanggung akibatnya. Tuan Zhang, bantu aku panggil ambulans. Tuan Zhang, cepatlah kembali. Zhang Shao. Kamu adalah Lin Feng, di Sabuntus. Kamu Aku Fan Qingyi, teman SMA-mu. Kamu sudah lupa kan? sudah teringat. Wah, dia benar-benar berubah banyak. Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Kamu kelihatan sangat baik ya. Mobil ini baru kamu beli kan? Kelihatannya masih baru sekali. Kamu tampak biasa-biasa saja. Mobil ini baru dibeli kemarin. Tiba-tiba bertemu denganku. Kamu tidak ingin bertanya tentang diriku? Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Apa? Kenapa harus aku yang bertanya padamu? Cobalah lebih proaktif lain kali. Aku mahasiswa pertukaran luar negeri. Baru saja kembali. Aku buka toko jade di Nanjing. Bagaimana kabarmu? Mau mampir ke toko jade milikku? Saya cukup memahami hal ini. Bisa kok naik mobil. Hai Pak Fan, perjalanan kali ini cukup lancar, 10 menit lebih cepat dari jadwal. Lihat batu-batu ini dari toko, atau kita lihat di sini saja. Ya, kita tinggal di sini. Lin Feng, coba lihat. Ini pacarmu, kan? Tebak. Berapa harga dari cerita-cerita itu? Memang mata yang tajam, ini adalah yang terbaik. Harga promo, 85.000. Lalu bagaimana dengan ini? Untuk beberapa bagian ini, 70.000. Bagian terbaik, 80.000. 85.000. Selisih rata-rata 70.000. Mungkin agak tinggi kan? Bisa negosiasi, 65.000. 50. Kembali saja. 50 saja. Kita saling cocok. Pemilik toko Lin sangat profesional. Pasti bisa menghasilkan produk yang bagus. Nanti saat kita buka batu permata, bisakah saya merekam video? Posting di media sosial ya? Ya, boleh. Biaya 50.000. Bukannya masih ada biaya kan? Jaminan nilai luar biasa. Bos Lin, kamu jago banget berbisnis. Ini 5 juta rupiah. Anda yakin ini bukan candaan? Anda bisa masuk dulu. Kalau merasa worth it, baru bayar. Lihat dulu, baru bayar. Baiklah, baiklah. Ayo makan di sini dulu ya. Bagaimana cara memotongnya? Saya yang akan mengurusnya. Kemampuan tangan Anda sangat cepat, walaupun Bos Lin bukan seorang ahli, tapi ini tetap tidak mudah. 20 tahun yang lalu Pak Jiang, 10 tahun yang lalu Wen Biliang. Tak sangka lihat lagi trik ini. Lao Xing. Ini. Anak ini pasti tidak akan berpura-pura. Untuk apa urutan ini? Apa yang Anda pahami? Jika ada retakan, dan urutan tersebut dapat menghindari risiko. Oh. Tuan. Mulai dari bagian mana? Mari kita mulai sesuai urutan. Xiaohu, bantu tanganmu. Baiklah. Busmi. Masih belum merekam video? Sekarang baru saja mulai merekam. Yah, di sini. Warna es berkilau biru ungu. Berkilau biru ungu. Hai Bos Li. Ada apa ini? Ada apa ini? Kamu kan bilang itu berkilau. Kenapa tadi sebentar saja keluar sampah? Ini bukan untuk mengolok-olokku kan? Tenang dulu, ini baru potongan pertama. Baiklah, aku akan menunjuk ke arahnya. Tuan, silakan lanjutkan memotongnya. Wah. Hei, benar-benar jenis pasukan yang berkilau. Pandangan Bos Yelin ini benar-benar hebat. Wah, ini tapi... Kenapa ada sepotong yang terkelupas? Kau bilang hindari retakan ya? Apakah kau berhasil menghindari retakan itu? Ini masih 2 potong lagi. Teruskan memotong. Aku tidak menyentuhnya. Kau memotong sesuai urutan retakan yang muncul sendiri. Bos, tolong. Batu itu sendiri yang patah. Astaga, aku tidak mengelupasnya. Tidak. Habis.
Ini adalah langit satu garis. Master Jade. Keterampilan terkenal Master Wen. 10 kematian, 1 harapan. Wah, Pak juga di sini. Tangan ini. Ah, aku nggak paham. Satu garis langit. Aku cuma gambar sesuai struktur batu. Ini salah satu keterampilan batu judi. Sangat berbahaya. Benar-benar berbahaya. Biasanya ini adalah karya para master batu sudah pasti akan retak. Jika tangan ini tidak retak, kekalahan yang besar. Pemilik toko Lin. 2 hari lagi. Di Pyeongju ada sebuah disk pribadi. Apakah kamu tertarik? Ah, disk pribadi. Ya, sangat bagus. Tentu saja. Tak kalah disk publik. Ya, baiklah. Kapan-kapan hubungi aku. Apakah ada keuntungannya? Ah, kamu 8, aku 2. Biaya penglihatan ini dihitung secara terpisah. Ayo. Ini kartu nama saya. Tuan Mi, ayo kita bicara. Apakah nilai 5.000 ini sepadan? Ah, sepadan. Pasti sepadan. Jangan bicara soal 5.000 itu. Sekarang aku berikan 50.000. Ah, tidak perlu. Saya hanya bercanda. Ah, bagaimana bisa begitu? Tidak perlu. Nanti beri aku diskon untuk batu. Baiklah, nanti saya akan menjual batu harga murah untukmu. Kamu bukan cuma tahu dasar jadi. Kenapa Anda begitu? Saya tidak pernah berkata demikian. Saya sedang membicarakan tentang JD. Saya hampir mengerti semua hal. Ah, maksud Anda adalah seperti ini. Itu, ya saya. Ya, Tuan Mi telah kembali. Pak, ini adalah Laubi. Ini temanku. Jangan salah, dia ahli batu giok. Lari cepat sekali. Bos B, jangan terlalu serius. Semua itu hanya omong kosong. Kamu belajar sendiri dan menjadi ahli. Lebih hebat lagi. Ah, tidak. Ayo coba masakan khas Pingzhou di restoranku. Saat senja tiba. Bisa ambil 4 piring lagi. Baiklah, Bos Lee, karena sudah datang ke Pingzhou, coba cicipi hidangan khas lokal kita. Ya, baiklah. Catat nomor polisi mobilnya. Yah, 2 orang itu sudah tertipu. Kemarin, Lin Feng di tempat saya, tak sedikit uang yang ia hasilkan. Kali ini buat dia bangkrut total. Saya bukan bernama Jiang. Ini salah satu restoran saya. Ini kali pertama Bos Lin datang. Mari kita berkenalan dengan kalian. Baik. Luka di tangan Moxisha-nya. Bos Mi memang ahli. Ini ibu dari tamu saya. Aku harus segera pergi. Ada urusan. Tinggalkan saja saya untuk membantu menjualnya. Harga dasar. 20 juta. Ambil semua. 20 juta itu banyak atau tapi nilai batu Moxisha tetap. Dulu Jiang Zia membuatnya bangkrut. Tak bisa keluarkan uang. Kesempatan ini sangat langka. Kita bersatu, masing-masing memberikan 10 juta. Kita berhasil mengambilnya. Tunggu dulu, lihat lagi. Apa maksud Bos Lin ini? Kalau ini adalah perang. Tidak mungkin kita berteman. Tidak mungkin dia akan menipu saya. Jika Anda tidak percaya padaku, percayalah pada teman-temanku. Jadi kamu juga tidak percaya padaku. Ayo kita makan perpisahan. Aku antar kamu balik ke Pingzhou. Aku memang tidak salah menilaimu. Saya telah menjalin persahabatan dengan Anda. Bos Lin, jika Anda menganggap saya sebagai teman, tunggu sebentar, jangan bicara. Dengarkan saja semua yang saya katakan. Meski saya tidak mengerti sepenuhnya. Tapi aku tahu kamu tidak menipuku. Lihatlah. Bos Mi, Bos Lin. Bagaimana cara berdiskusi? Jika merasa mahal, ayo kita makan di atas dulu. Semua hidangan sudah siap. Batu ini beli sekaligus. Mengambil 20 juta sekaligus terlalu banyak. Mungkin saya beli sedikit dulu, terus kamu jual ke Bos Mi. Pokoknya, kami cukup kumpulkan 20 juta. Baiklah, Bos Lin. Pilih dulu, tapi pilih 2 buah dulu. Barang-barang ini. Semuanya adalah barang yang bagus. Kalau begitu, 1, 2, 3, 4, 5, ini saja. 6 buah. 550 juta, pilih Moxisha, 1 saja. Jangan ambil 10 giok emas. Moxisha sebesar ini. Harga rata-rata mulai dari 1 juta. Saya cukup menguntungkan, bukan? Terima kasih, Pak Bi. Kamu terlalu sopan. Saya, Pak Bi, selalu memperhatikan teman-teman. Transfer atau bayar dengan kartu. Bayar dengan kartu. Bos Mi, masih ada 14 juta. Kamu belum menyerahkan uangnya. Uang ini terlalu banyak. Saya juga tidak membawa sebanyak. Mungkin lebih baik kita berhenti saja. Bagaimana kalau begitu? Saya akan memberimu pinjaman. Lalu kamu berikan saya surat pernyataan. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Tetaplah berhenti saja. Saya akan menunggu sebentar. Aku akan bertengkar dengan Bos Lin.
Pinjaman tidak ganggu beli film. Tidak perlu, Bos Lin. Ayo kita cari direktur dulu ya. Buka batu Anda. Buka batu apa? Pak Lin, Anda sudah lapar kan? Mari kita makan dulu. Mungkinkah itu Mo Sisha? Ayo buka batu terlebih dahulu. Berjalan. Lari. Apa yang sedang kalian lakukan? Nah, Ini nih. Ini adalah batu Mo Sisha. Toko kami tidak mampu menerima ini. Kalian semua, mungkinkah kita salah jalan? Bu, jangan salah paham. Kami mau pinjam. Silakan bantu kami. Tidak perlu bayaran. Batu ini bisa kamu pakai. Terima kasih, Bu. Wajahnya cantik banget. Pria tampan, kamu bercanda kan? Aku baru berusia 30-an. Ayo cepat. Gunakan saja di sini. Alat pemotong batu ini tidak berguna. Terlihat kotor. Makan dulu baru potong ya. Cukup dengan yang cukup. Pak Mi, tolong colokkan listrik untukku. Aku yang akan memotong sendiri. Baiklah. Ini bisa dipakai untuk menggaris. Terima kasih, tidak perlu. Ternyata anak itu masih awam, Pak Mi. Dali sebelumnya melebih-lebihkan. Ibu pemilik restoran. Ada lampu senter bercahaya kuat. Ada. Ayo teman pria, gunakan saja sesuai kebutuhan. Wah, potongan ini menghasilkan warna ungu, seperti es. Astaga warnanya. Sama seperti anggur. Ini mustahil. Ini bukan batu giok bermasalah. Kenapa keluar barang istimewa? Pemilik B. Wajahnya seperti apa itu? Semua kayu di tangan pedagang besar. Mengapa tidak mungkin? Memang benar. Pemilik Lin memang benar. Aku hanya terlalu khawatir. Laki-laki ini memang punya masalah. Pemilik Lin, maafkan aku. Tadi, seharusnya aku tidak marah. Kamu marah karena aku? Tidak perlu terburu-buru. Permainan baru saja dimulai. Pemilik Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Potong setiap potongan sekali. Cukup lihat sekilas saja. Orang yang sangat awam, satu potongan apa yang terlihat. Tentu saja tadi aku beruntung. Oh, Huang. Huang dengan 2 warna. Masih jenis es. Haha. Bos B, pandai sekali melihatnya. Kalau bukan karena Anda menjualnya padaku, aku nggak dapat barang bagus kayak astaga, batu-batu asli ini benar-benar asli. 550.000 dijual dengan kerugian. Ya, Bos B. Ada 2 potong, dan ini 500.000 saya sudah balik modal. Aku jual ini seharga 10 juta. Benar. Aduh, Bos B pasti nggak tertarik. Sisa batu-batu ini saya ambil semuanya. Bos Lin, terima kasih ya. Ini. Jual padaku 10 juta. Beri semua batu ini padaku. Baiklah. Silakan Anda nikmati sendiri. Kita pergi makan dulu. Kerugian. Taruh batu sangat besar. Setiap kali 500 blok. Kamu tadi bilang tidak ada biaya? Tadi itu buat pria tampan itu. Kau ini seorang pria tua. Kenapa harus tidak ada biaya? Berikan. Linfong. Rasanya rugi 1020 juta. Bagaimana menurutmu? Kau yakin? Aku sudah mengungkapkan semuanya. Semua teman Bos Mi sudah lama. Aku sudah membelinya. Semua mokishamu palsu. Apakah kau tahu? Kenapa kau tertawa? Kamu rugi 20 juta harus menangis? Aku tertawa. Kau terlalu dendam. Dia terlalu sombong. Tidak tahu situasi. Bos Lin sudah lama menyadari dirimu. Itu hanya trik palsu. Kau sebaiknya masuk dan melihat sendiri. Kamu hanya sedang memecah batu. Lama biaya yang kamu beli itu, aku sedang membatu palsumu di dalam. Aduh. Lama biaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pos Chiang. Aku tidak tahu kalau itu palsu. Bos Lin berkata, Bas, jual kembali 10 juta untukku. Aku kira aku bisa mendapat keuntungan. Teman pria, apakah kamu tertarik untuk berbicara? Hai, Bos Ming. Aku akan pergi ke depan. Pak Lin berasal dari mana? Aku berasal dari Nancheng. Nancheng. Nancheng adalah tempat yang sangat baik. Mantan suami kirim giok. Aku dengar itu adalah kota perbatasan. Industri giok sangat maju di sana. Benarkah? Pemilik toko. Jika ada sesuatu yang perlu dilakukan, katakan saja secara langsung. Teman saya sedang menunggu di luar.
Kalau tidak ada apa-apa, saya akan pergi dulu akan Hai, tunggu sebentar. Kamu salah paham. Sebenarnya, saya juga tidak punya urusan lain. Hanya, saya ingin meminta bantuan kecil darimu. bantuan apa? Gak bisa dijelaskan sebentar. Hayo ikut aku sebentar. Pemilik toko. Pertama kali bertemu. Aku sudah membantumu sebesar ini, itu agak tidak cocok. Tuan Lin, kamu salah paham. Ini ya adalah pintu gerbang leluhur kita. Ini buatan mekanik Ching. Bahkan pada generasi kakek saya, kunci itu hilang. Sekarang tidak bisa dibuka lagi. Maka, di dalamnya, tetapi ada harta yang berharga. Tadi, kamu angkat batu besar tanpa alat. Jadi saya pikir, kekuatan Anda pasti bisa menggerakkannya. Saya ingin Anda mencoba. Rupanya begitu. Kamu tidak bilang lebih awal. Ini harta leluhur kita. Bagaimana bisa sembarangan mengatakannya? Memang benar, menyembunyikan sesuatu yang begitu misterius. Saya kira ada sesuatu yang penting. Perempuan ini pasti sengaja membuat tertawa. Saya sedang bersenang-senang. Terbuka. Tuan Lin benar-benar hebat. Tidak apa-apa, aku akan pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Di sini sangat gelap. Iya. Maukah kamu membawaku turun untuk melihat? Baiklah. Mari kita turun sejenak. Ada sesuatu. Hanya seekor tikus. Sudah bertahun-tahun tak ada orang datang. Ini, apakah benar-benar hanya seekor tikus? Kenapa kau menipuku? Apa ini? Kupikir ini harta berharga. Hanya sebuah potongan keramik yang rusak. Paling. Ada apa denganmu? Gambar-gambar tadi terasa begitu nyata. Hampir saja aku terjebak di dalamnya. Benda ini benar-benar aneh. Kalau kamu suka. Mungkin lebih baik ku berikan padamu. Lagi pula, benda ini tidak berharga banyak. Tidak perlu. Terima kasih. Sayang sekali. Belum ada kontak yang kami berikan. Bos Lin sudah lama. Bukankah bos wanita itu mengaku cinta? Bukan hanya mengungkapkan rasa. Kami serius, jangan pikir yang aneh. Paham. Bos Li. Gaya Anda sepertinya berubah. Lebih sedikit kalem, lebih menarik. Bos Mi. Kenapa kamu menatapku? Waktu hampir tiba. Pengambilan disk akan segera dimulai. Ayo, cepatlah pergi. Bos Lim, mari kita pergi bersama. Mau ke sana? Bos Lin, tolong beri jalan. Ini untuk Nona. Jalan lebar banget, kenapa harus kalah? Lebih baik tidak menambah masalah. Babi gemuk pun bisa lewat. Berani-beraninya. Kau berani menangkapku. Apa yang kau lakukan dengan menangkapku? Kau hanya boleh memukul orang lain. Aku tidak boleh melawan. Sungguh berani sekali. Ini namanya pembelaan diri yang sah. Lalu apa artinya berani itu? Kau. Ada apa dengannya? Nona belum pernah diperlakukan seperti ini. Sekarang kau sudah punya kesempatan. Aku akan membunuhmu. Lepaskan Miss X segera. Kau anak kecil yang menjijikkan. Dengar atau daging jatuh. Orang-orang tidak berguna. Cepatlah tangkap anak kecil ini. Kau adalah Wang Shao. Apa yang kalian lakukan? Semua mundur. Nona Xiang, anak itu menganggapmu remeh. Aku segera cari orang selamatkanmu. Apakah aku harus menyelamatkanmu? Aku jatuh cinta padanya seketika bertemu.
Aku suka dia perlakuanku begini. Ini apa-apaan, ringan dan tipis. Aku mencintaimu. Lalu, Ada apa? Ada apa? Cinta pertamaku. Tidakkah kamu menyukai aku? suka. Kamu adalah cinta seumur hidupku. Bukan. Kau dan aku bukan orang sembarangan. Maaf, aku tidak memperhatikan. Sangat tampan. Aku mencintaimu. Ah, tidak, kakak. Cuci muka dulu untuk sadar diri. Tampan. Tampan. Kamu adalah cinta seumur hidupku. Jangan pergi, tampan. Ah, Pak Lin. Kenapa baru keluar? Jauhi aku, jangan sentuh aku. Pak Lin, ada apa denganmu? Wajahmu begitu pucat. Kalau begitu, cukup jangan menyentuhku saja. Baik, aku akan berdiri di sini. Aku penasaran, kamu masuk lama baru keluar ya? Ah, tadi ketemu wanita muda. Terlalu ganas. Kalau aku tidak keluar, mungkin aku akan terlihat memalukan. Tidak, bukan begitu. Ah, wah. Pemilik hutan ini benar-benar beruntung. Namun menurut peramal, pria ini terlalu banyak keberuntungan cinta. Akibatnya bisa sangat buruk. Ini bukan keberuntungan dalam asmara. Ini kemampuan dewa jahat. Setelah 4 piring habis bawa sarung tangan tambahan. Kalau tidak semua orang gila. Siapa? Pak B. Kali ini jangan sampai gagal. Entah mereka rugi total, atau bahkan kehilangan semua uang mereka. Yang Bauze, tenanglah. Hari ini aku balas dendam. Mereka berdua adalah orang-orang yang jahat. Lihat saja wajah mereka. Nanti kita pasti akan kesulitan. Seharusnya aku ambil itu. Mereka masuk rumah sakit. Ayo kita main bareng teman-teman. Nya. Aduh. Kenapa kamu anak muda? Kamu ingin menyerang kan? Aku menggunakan otak bukan tinju. Kenapa Jiang Xiao ingin menyerang? Tinggi dan berbisa. Tunggu dulu, mari kita lihat lelangnya. Coba lihat apakah mulutmu benar-benar kuat. Sebelumnya, mereka telah menipuku. Hari ini, semuanya harus terungkap. Mungkin kalian yang sial nanti. Jangan saling berebut. Bicara dengan kekuatan nyata. Buktikan dengan kerja nyata. Mari. Para bos kalian. Barang pertama yang akan dilelang, batu jade Morgan dari Eropa. Harga awal 10.000 untuk 3 batu. Setiap kenaikan harga minimal 10.000. 10.000, 12.000. 20.000. 21.000, 50.000 dengan 60.000. 100.000 dan Bos Lin jade Eropa ini jelek. Harga ini terlalu murah. Bos Mi, kamu percaya pandangan mataku ya? Tenang saja. Baiklah. 100.000 untuk 1 kali lelang. 100.000 untuk 2 kali lelang. 110.000 ini 150.000. 160.000. 200.000. 210.000. Cukup itu saja. Kamu sedang mengolok-olokku. Tidak ada bukti. Hati-hati, aku lapor kamu fitnah. Ah, tapi cuma 200.000 doang. Aku bisa menanggung kerugiannya. Bukan kamu yang harus mengeluarkan uang. 210.000 2 kali ya. 210.000 buat 3 kali. Selesai. Pengusaha Lin mengambil barang DJ. Mari kita lihat hasilnya. Ada apa pengusaha Lin? Barang kedua inilah yang sebenarnya bagus. Wah, tolong bicara lebih pelan. Mereka berdua mendengar. Kembali menaikkan harga. Astaga, kita harus bayar banyak uang baru bisa mendapatkannya kembali. Ah, sungguh buruk sekali. Barang kedua, batu jade lapangan Ganyan. Ukurannya sebesar 3 kepala. Harga awal 10.000. Setiap kali kenaikan harga minimal 10.000. 20.000 20. 50.000 dengan Masih ada kenaikan harga lainnya? 60.000. 60.000. Masih ada kenaikan harga lainnya? Ah, Pak B. Batu ini benar-benar bagus. Kalau tidak membelinya, kamu bakal menangis. Aku akan berikan padamu. Tidak sungguh-sungguh, jangan banyak omong. 60.000 sekali. 60.000 sekali. 60.000 2 kali. 60.000 3 kali. Selesai transaksi. Apa Lin? Kamu beli batu ini? Nanti kamu akan tahu sendiri. Pasti akan mendapat keuntungan besar. Tolong carikan beberapa untukku. Aku datang untuk memberitahumu. Bos Lin berkata, batu ini sangat bagus. Berani jelaskan di sini? Ya, benar. Kamu takut ya? Kami bersedia menjelaskan langsung di tempat. Namun apa manfaatnya bagi saya jika kita dapat batu bagus? Batu yang saya beli hari ini, semuanya akan menjadi milik Anda.
Saya juga memilikinya. Namun jika Anda tidak bisa menjelaskannya, batu kalian berikan kami. Bos Lin telah berusaha keras. Saya akan mengikutinya. Hari ini kamu untung besar. Saya setuju untuk bertaruh. Bagus sekali. Pak Guan, silakan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Master Guan sudah melihatnya, ini sungguh berbahaya. Bukankah batu itu tetap saja batu? Apa Lin? Anda tidak tahu? Anda tidak. San Jin Yan lebih kuat. Jangan bercanda lagi, Pak Lin. Jangan sungkan. Saya hanya mengatakan beberapa kata saja. Master Guan, lihatlah batu ini. Master Guan, batu ini. Masih batu kan? Benar bukan? Kawan-kawan muda, satu ata. Ada rasa percaya diri. Tunggu, hapus batu sampah. Jangan menangis dan memohon pada kami. Kami belum menghapusnya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya kalah? Pemilik Lin, Anda. Pemuda. Muda usia, berbicara dengan nada yang ceroboh. Tidaklah pantas untuk berperilaku seperti itu. Kakek itu tak punya gigi. Bahkan masih berani bicara dengan sembarangan. Dia pasti bukan orang baik ya. Apa yang kamu katakan? Mau mengulanginya sekali lagi? Harus dengar lagi omongan buruk? Maksudku, kamu bukan orang baik. Kamu berani mempermalukanku. Apakah kamu tahu siapa aku? Tahu kamu kakek yang kurang pandai. Guru Guan, Jangan bersama anak muda ini. paham akan hal-hal biasa. Kemampuan sejati dari tangan dan mata. Tunggu sebentar. Lihatlah saat dia malu. Tidak perlu berbicara dengannya. Anak muda. Potonglah. Tendang wajahku. Guru, potong menjadi 2 bagian. Katakanlah, potong menjadi 2. Benarkah? Potong saja. Kupikir ada bahan-bahan asli yang berkualitas. Ternyata dipotong menjadi 2. Bos Mi akan menghadapi masalah besar. Bos Lin, aku tidak akan mundur. Kita mati bersama. Kalau kita menang nanti kita buka sebuah toko giok. Aku yang akan memulai pemasaran. Aku masih ingin menang. Cukup potong seperti ini. Kita bahkan barang bagus pun sia-sia. Mari kita berhayal. Oh, Warna hijau muncul. Hijau dengan jenis pasukan tinggi. Rasa transparan yang luar biasa. Teknik pemotongan ini sungguh luar biasa. Tidak ada satupun kotoran. Satu potong yang luar biasa. Hanya sedikit yang bisa melakukannya. Selain Pak Fan. Sudah berapa tahun sejak kita bertemu? Tidak mungkin. Ini hanya kebetulan saja. Kenapa wajahnya sakit? Bos Lin, kami menang. Tuan, usia Tuan tahun ini berapa? Usia berapa yang penting bukan? Paman kedua saya tidak lihat ya. Anak ini baru dapat 1 luka. Kalian sedang apa? Dia memang punya kemampuan luar biasa. Coba potong sekali lagi. Kalau begitu, potong sekali lagi. Jika aku berhasil, bagaimana caranya? Kalau kau benar-benar berhasil, aku akan segera menghentikan semua aktivitas. Kamu jadi salah satu 3 klasik Pingzhou. Baiklah, itu yang kau katakan. Tunggu dulu. Kalau kau tidak bisa melakukannya, bagaimana harus berkata? Kedua mataku akan mengeluarkanmu. Saudara kecil, jangan terburu-buru. Bahkan jika kemampuan penglihatanmu sangat baik, tak perlu mempertaruhkan semuanya seperti ini. Kamu masih punya masa depan cerah. Tak seharusnya kamu dipicu oleh pria tua ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Namun aku sangat percaya diri. Tuan, pisau ini. Ini sangat penting. Aku tak sanggup menanggungnya. Mungkin Anda sendiri yang harus melakukannya. Tak perlu membuatmu merasa sulit. Di sini ada sakelar. Tekan ini perlahan ke bawah. Bahkan jika Pak Fan datang, aku tak bisa selalu menang cepat. Anak muda ini benar-benar sudah habis. Tunggu dulu, lihat, dia mengeluarkan matanya. Biarkan dia tahu kesalahannya. Lokasi pertandingan kami. Sudah saatnya untuk memotong. Kau anak nakal, angkat pisau Anda. Mari kita lihat kekuatan seranganmu. Aduh, bersiaplah untuk mengakhiri semua ini agar tidak ada yang menyalahkan kita. Aku akan melawan. Biru muda dengan warna hijau cerah. Ini benar-benar luar biasa. Tutup mulut kalian. Sekarang bukan waktu untuk melihat jenis-jenisnya. Lihatlah teknik pedangmu. Ada bintik-bintik hitam. Anak ini tidak punya keterampilan hebat. Kau kalah, Hana. Saatnya mengeluarkan mata-mata. Siapa bilang aku kalah? Di sini ada limbah. Tidakkah kau melihat? Mungkin kau bisa merasakannya sendiri.
80 kali juga tidak berguna. Jangan berjuang mati-matian lagi. Aduh. Ini bukan barang yang tidak berguna. Ini bubuk batu yang tidak bersih. Tadi kamu membuatku sangat takut. Kupikir kau akan kalah, sobat Patua. Bagaimana sekarang? Tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Apakah aku harus memotongnya sekali lagi? Atau kamu siap berhenti sekarang? Hai, siapa yang punya mangkuk emas? Tunggu dulu. Aku ambil mangkuk emas. Terima kasih ya. Jangan sungkan. Aku sudah muak sama orang ini. Tahun lalu, serikat tidak beri kursi. Aku ditegur habis-habisan olehnya. Guru Guan. Ingat saudara laki-laki saya, orang kecil ini kan kamu. Pengawas Master, menangani segala urusan sehari-hari. Apa-apa kalau kamu tidak mengingatku. Tunggu, aku panggil Master Guan. Membuang semua urusan dan menutupi diri. Saat Master Lin menghadapi tantangan, aku sudah meminta asisten untuk membelinya. Terima kasih, Tuan Lin. Tahun lalu, aku benar-benar malu. Terima kasih Pak Fu atas kebaikannya. Pengawas Master, baki emas sudah siap. Silakan. Jangan terlalu menindas orang lain. Menindas orang lain, hal yang baru saja kita sepakati. Kenapa aku yang salah? Apakah kamu ingin berubah pikiran? Banyak orang sedang menyaksikan ini. Kamu hanya beruntung. Kenapa aku harus menyerah? Kamu hebat, kita akan bertarung lagi lain kali. Aku salah. Aku berhenti sekarang juga. Tolong lepaskan aku. Cepatlah. Master Guan, wah, kau juga begini ya. Cepat ambil ponsel, rekam video. Cepatlah. Cepatlah. Cuci tangan. Cuci tangan. Master Guan, cuci tanganmu. Cepatlah mencuci tangan. Aku yang mengurus orang itu. Cuci tangan. Mulai sekarang, keluarlah dari dunia Jade. Semua kata-kata itu sudah diucapkan. Kita bisa pergi sekarang kan? Kalau iya, apa yang akan terjadi? Kamu mau nginep makan malam? Aduh, cepatlah pergi. Pak Lin, kita sudah mengeluarkan uang kan, Pami? Titik penjualan yang lembab. Usaha kita baru saja dimulai. Masih banyak lagi. Ya, aku yang menahan diri. Aku sendiri yang menahan diri. Guru Len, batu giok hijau ini dijual nggak? Jangan dipotong lagi. Aku menawarkan 5 juta. Tidakkah itu lucu? Berapa banyak perhiasan? Aku menawarkan 20 juta. Pak Lin, lihatlah kami. Toko jade kita laris manis. Jalan ke depan. Sudah terlihat,